Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Good morning for all students. Let's continue our lessons to still on unit 2, who is your role model, on page 49. On activity 15, work in group, search on the internet about MBTI test. Then read and compare the following text. Ini Pak Jul belum tahu ini arti MBTI itu. Nah, di sini ada teks pertama, yaitu mengenai ini ada ilustrasinya ya. Pak Jul itu kalau ditanya ini Pak Jul itu nggak mengenal Korea, artis Korea atau penyanyi Korea itu Pak Jul itu tidak hafal, tidak mengerti, bahkan tidak mengenal. Karena Pak Jul itu kelahiran tahun di bawah 90 ya. Jadi saya kalau ditanya seperti ini udah nggak paham. Tapi kalau misalkan tanya mengenai Westlife, NSYNC, Backstreet Boy, terus apa lagi, Maroon 5, terus Bryan Adam, Celine Dion, Shania Twain, itu mungkin paham, Roxette dan lain sebagainya itu paham. Tapi kalau udah ini generasinya udah generasi anak-anak zaman sekarang, ini Pak Jul sudah tidak kenal. Ini ada sebuah peringkat ya, pemeringkatan artis apa ini, K-pop ya, Korean pop secara global ya, dunia. Ini ada urutannya: Jungkook, V, Jimin, Suga, Lisa. Ternyata hanya dari dua ya, BTS dan Blackpink. Kemudian kita lanjut pada yang selanjutnya, teks selanjutnya. Nah, di sini ada Mesut Ozil. Nah, Mesut Ozil udah saya rasa nah ini malah mungkin ganti kalian yang mungkin belum mengenal. Kalau Ozil ini adalah pemain Jerman ya, pemain Jerman berkebangsaan Turki. Pertama kali dia berkarir di Schalke 04, kemudian dia pindah ke Real Madrid, kemudian pindah lagi ke Arsenal. Ini termasuknya pemain terkenal ya, terutama pada Piala Dunia 2014 ya, dimana pada tahun tersebut, pada tahun 2014 itu Jerman mendapatkan Piala Dunia. Jadi Ozil kemudian bersama dengan Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Toni Kroos, Manuel Neuer, kemudian Philips Lahm. Nah, itu satu angkatan dengan Mesut Ozil ini. Kebetulan Pak Jul itu favoritnya kalau tim Piala Dunia itu Jerman, jadi ya mengenal lah. Bahkan keseluruhan sampai dengan saat ini timnas Jerman Pak Jul kenal semua, dalam artian tahu semua, sampai dengan pemain-pemain cadangannya. Seperti itu. Nah, ini ada apa istilahnya cerita runtutan karir dari Mesut Ozil ya. Silahkan kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada teks ketiga. Di sini ada mengenai istilah yang ada di dalam sepak bola. Nah, di sini adalah the 12 men. Itu adalah supporter. Kalau di dalam sepak bola istilah penonton pemain ke-12 ya. Pemain dalam sepak bola itu kan ada 11. Nah, penonton itu diibaratkan sebagai pemain juga, tapi dia sebagai pemain ke-12 yang tidak ikut bermain. Seperti itu. Kemudian di sini ada anti football. Ya, anti football itu maksudnya bukan berarti tidak suka bola, tapi permainan yang sekiranya itu kasar ya, kasar seperti atau tidak seolah-olah tidak seperti yang namanya sepak bola itu untuk menciptakan gol itu kan harus menyerang. Nah, kalau anti football itu ya mungkin dia hanya sebatas bertahan, seperti itu. Jadi kalau football itu dikatakan sebagai permainan bola yang bagus, kalau anti football itu adalah permainan bola yang tidak bagus. Jadi bukan berarti anti football itu bukan sepak bola ya, seperti itu. Kemudian back of the net itu sebagai
sebuah istilah manakala kalau kita menendang bola itu sangat kuat sampai dengan menyentuh dengan jaring gawang. Nah, itu back of the net. Seperti itu. Kemudian bicycle kick. Bicycle kick itu bicycle sepeda. Kemudian kick itu tendangan. Ini biasa dikatakan sebagai kita harus pada saat tendangan bola itu berada di udara. Jadi pada saat kita menendang bola di udara dan mengarahkan bola ke arah yang berlawanan dengan arah yang kebalikannya. Nah, itu dikatakan, jadi kalau kita nendangnya sambil di atas udara, kemudian menendangnya di kebalikan arah kita berlari, nah itu dikatakan sebagai tendangan sepeda, bicycle kick. Kemudian big game player itu adalah biasanya permainan yang isinya bukan permainannya ya, pertandingan yang mempertemukan dua buah tim besar dengan bintang-bintang yang banyak atau bintang sepak bola yang besar-besar. Seperti itu. Misalkan Real Madrid sama Barcelona atau Real Madrid sama Bayern Munchen. Nah, itu termasuknya big game player itu. Kemudian clean sheet. Clean sheet itu terjadi ketika sebuah tim itu memainkan suatu permainan dan tidak membiarkan tim lawan mencetak gol. Jadi menang telak lah istilahnya kalau bahasa Indonesia. Kemudian dead ball specialist itu situasi bola mati ya. Kemudian diberikan seperti halnya tendangan bebas dan tendangan sudut. Ya. Kemudian itu dikatakan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa menendang atau mengolah kemampuan kita menendang sedemikian hingga diusahakan bisa menjadi gol. Nah, itu adalah dead ball specialist. Jadi spesialis bola mati. Nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi misalkan tendangan bebas, tendang, gol. Nah, lemparan ke dalam baru dilempar langsung gol. Kemudian tendangan pojok, sepak pojok tanpa ada sundulan, tanpa ada tendangan lanjutan, dia langsung masuk ke gawang. Nah, itu adalah spesialis bola mati. Oke, kemudian dive ini artinya diving itu loh. Nah, pura-pura jatuh, sebenarnya tidak jatuh tapi pura-pura jatuh agar lawan mendapat kartu kuning. Nah, itu namanya diving lah kalau bahasa Indonesianya. Kemudian golden goal itu bisa dikatakan gol di menit-menit terakhir boleh. Kemudian gol satu-satunya yang membuat tim menjadi emas atau lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Nah, itu dikatakan sebagai golden goal. Nah, kemudian hat trick. Kalau hat trick itu manakala seorang pemain mencetak gol sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Based on the text, draw a line to correct answer. You may draw the line more than once. Nah, kita diminta untuk menghubungkan manakah istilah-istilah di dalam bagian kanan ini sesuai dengan yang dideskripsikan di dalam kotak ini, ya. Yang pertama adalah BTS. BTS itu adalah it is a boy band, ya, benar. Kemudian V is more popular than the other member of BTS. Salah ya, yang paling terkenal itu Jungkook. It is a famous band from South Korea. Benar ya? Famous band. You may draw the line more than once.
Sebentar. From South Korea. Popular band. Jungkook ya, ini benar ya. Nah, berarti it is a famous band from South Korea. Ini juga benar. It is the most searched band. Ini masalah search-nya itu adalah tentang idolnya, bukan bandnya ya. Ini kan kategori K-pop idol, bukan kategori band idol. Kalau band itu keseluruhan, kalau idolnya itu kan per individunya. Jadi kalau di sini dikatakan it is the most searched band, itu jelas bukan ya. All member of BTS are in the top 10 rank. Hitung saja apakah benar. Ini membernya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ternyata. It has 7 member. Benar. Nah, what are the member of the band like? They are lovable. Benar. They are always in their best dress. Tidak Tidak disebutkan di dalam teks. They are teenagers' favorite. Ini benar. Their life inspire teenager around the world. Benar. Salah satunya contohnya korbannya adalah kalian. Nah, kalian kan kalian itu kan begitu tergila-gila dengan K-pop, iya enggak? Hampir semua DP wall WhatsApp atau DP wall pada akun YouTube itu kan artis-artis BTS. Bahkan sampai tidur pun mungkin kalian memimpikan mereka. Ya kan? Nah, berarti D ini juga benar ya. Kemudian they have more hater than lover. Ini salah, banyak lovernya, haternya dikit. Kalau Pak Jul bukan hater dan juga bukan lover. Just like other famous people, they always try to be their best. Benar. And then the number 3, what is Mesut Ozil like? He always has a problem with his squad. Salah. Many times he couldn't save the day. Salah. Ya. He is an influential player in the world. Nah, ini benar, especially for Schalke, and then Real Madrid, and also Arsenal. And for the national team, football player is for Germany team. Ya, khususnya adalah tim Jerman. C ini benar. He always expect the best. Ini benar. He is a creative footballer from Turkey. Ini benar karena dia keturunan Turki. And then number 4, what does Mesut Ozil like? Mesut Ozil like he plays like a famous footballer, Ronaldo. Benar. He doesn't like Asian food. Salah. Ya. He like Asian food. Itu terbukti pada percakapannya bahwa dia itu mengatakan pernah mengunjungi Indonesia. Ada enggak ya? Kayak pernah ke Indonesia. Di sini dikatakan enggak ini? Nah, ini dia. Posting Instagram stories of rendang and gado-gado. Nah, berarti pernyataan ini salah. Ya, yang B. Kemudian yang C. He is one of the best midfielder in the world. Nah, ini benar, terutama pada tahun 2014-an lah, pada saat Jerman itu dapat Piala Dunia. C benar. D, he play in different football club. Benar, dari Schalke, kemudian ke Real Madrid, kemudian ke Arsenal. Kemudian he play in different football club. Ini benar juga ya, yang D ya. Karena kan pindah-pindah. He likes spicy food. Ini juga benar. Kemudian F, he is always in green t-shirt because green is his favorite color.
tidak disebutkan di dalam teks, ya. Nah, kita lanjut kepada parafrase, bukan parafrase ya. On activity 17, complete the blank column with correct information from the text. Famous football event. Nah, ini pertandingan sepak bola. Ada istilah-istilah. Kita diminta untuk mencocokkan istilah sepak bola, ya. Yang pertama, ini adalah, ini kelihatan, ini supporter. Berarti the 11 the 12 men, ya, pemain ke-12, the 12 men. Kemudian yang kedua, ini pertandingan. Nah, kalau pertandingan itu adalah big game player. Yang ketiga, nah ini goal, penentu. Ini kayaknya penalti ini mestinya nih. Jadi kita bisa katakan sebagai golden goal. Keempat, ini kelihatan ada netnya, ada jaringnya. Bola menyentuh net. Berarti back of the net. Yang kelima, nah ini kelihatan memegangi badan. Berarti itu dikatakan sebagai anti football. Yang keenam, nah ini sedang menendang bebas. Sebentar, ini belum tahu ini. Belum tahu ya. Kemudian yang ketujuh adalah clean sheet, ya. Berarti kan sesuai dengan yang diberitahukan ya. Sesuai dengan bahwa area itu bersih, steril. Nah, siap digunakan. Nah, itu berarti dikatakan clean sheet. Nah, 8, ini dia menendang di udara dan berarah kebalikan, berarti ini dikatakan bicycle kick, ya. Nah, coba istilahnya yang kurang apa ya? Dive sama dead ball specialist sama hat trick, kurang itu. Nah, kalau ini saya rasa ini kan sedang menendang bebas. Nah, berarti adalah dead ball specialist atau spesialis bola mati. Seperti itu. Oke, let's continue to activity 8. Choose the correct answer. You can choose more than one option. Draw a line to the correct answer. Nah, kita lihat. What does the following process mean? Golden goal. Golden goal means no goal, itu salah. During extra time, benar. The winning goal, benar. A penalty shootout, ini belum tentu ya. Ini belum tentu ini. Ini bukan, salah. The team scoring first, nah itu juga dikatakan sebagai golden goal. And then number 2, mention specific thing about some famous people, BTS. Most member are introvert. Kebanyakan adalah introvert. Sebentar. Apakah di sini dikatakan introvert? Tidak ada ya. Ini mestinya perlu kajian ini, karena di teksnya simpel sekali ya. Sebutkan secara spesifik mengenai orang-orang terkenal di sini BTS. Kebanyakan membernya adalah introvert. Kalau orang sampai dengan tampil di panggung itu nggak mungkin introvert ya. Kalau introvert itu pendiam, cenderung menutup diri, seperti itu. Itu adalah introvert. Nah, ini perlu kajian ya, soalnya di teks tidak ada. Kalian coba cari informasi apakah anggota BTS keseluruhannya itu introvert or not. You can find out about the fact in Google or in article. Oke. They don't like working hard. Itu jelas salah, nggak mungkin. Semuanya itu pekerja keras. Kalau panggung dari satu negara ke negara lain itu pasti
they are working hard. They prefer thinking to debating. Ini juga belum tentu. Most of them are future minded. Nah, ini jelas benar. They copy and paste other concept. Ini salah ya. Kalau K-pop itu malah mereka punya aliran sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Seperti itu. Sedemikian hingga diterima di seluruh dunia. K-pop ya, industri musik di Korea Selatan itu termasuk industri yang paling maju, termasuknya industri kreatif yang paling maju di dunia itu. Sebelumnya kan Eropa, pop ballads, tapi kalau sekarang lebih ke K-pop. Mazhabnya udah langsung bergeser ke Asia. And then for Mesut Ozil, he is an open-minded person. Ini benar ya, open-minded. He is an optimist person who always looks for something good in other. Ini juga benar. He can get along with well with a player from other countries. Dia tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan pemain di luar negara. Salah ya, kenyataannya dia itu berkarirnya di luar, kebanyakan di luar, Schalke Jerman. Tapi kalau Real Madrid sama Arsenal itu kan beda negara, di Spanyol sama di Inggris. Nah, berarti itu kan menunjukkan dia itu dapat bekerja sama, bukan he can get. Kalau ini kan tidak dapat bekerja sama. Nah, berarti ini pernyataan ini salah. He likes compromising. Ini jelas benar. Kalau dia kan termasuknya midfielder yang bagus ya. Assist-nya juga banyak, suka assist dan tidak egois ya kalau bermain sepak bola. Jadi kita bisa mengatakan bahwa he likes compromising. Ini juga benar. Oke, activity 19. Decide whether this statement are true or false ya. BTS has been very popular around the world since 110. Itu waduh, kalau ini Pak Jul itu terbatas sekali pengetahuan tentang K-pop. Nah, ternyata ini 2010 benar. True. Half of BTS member are shy, quiet, and unable to make friends easily. Nah, ini aduh. Ini kok ada pertanyaan di belakang seperti itu, nggak ada sumbernya ya. Nah, ini sumbernya itu di mana gitu. Nah, ini mestinya yang tahu kan kalian ya. Pak Jul nggak tahu sama sekali ini. Di teks juga nggak ada. Silakan, ini nomor 2 saya serahkan ke kalian ya. 3. Lisa from Blackpink was the most searched K-pop idol from 2017 to 2021. Nah, ini the most searched itu salah. Yang the most searched itu adalah Jungkook ya. Jadi ini adalah false. Text 2 statement. Mesut Ozil visited Indonesia before leaving Fenerbahce. Ini false. Mesut Ozil has to leave his country, Turkey, for a better achievement in his career as a midfielder player. Ini juga salah ya, tidak bukan berarti dia meninggalkan negaranya. Salah ya ini. Before joining Real Madrid, Mesut Ozil play for Arsenal. Ini kebalik ya ini pernyataannya. Jelas false. Jadi bukan dari Arsenal dulu ke Real Madrid, tapi dari Real Madrid kemudian ke Arsenal. And then number 4, Mesut Ozil has to leave Arsenal due to the COVID-19 pandemic. Ini benar. Jadi satu-satunya yang benar yang keempat. Ya. Due to COVID. Ada enggak di sini? Nah, ini ternyata. Nah, due to COVID-19 seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian for activity 20, from each of the following possibilities, discuss 2 things that describe the reasons of the significant increase of followers in BTS. 1 is done for you.
Waduh, nah ini dia Pak Jul ini tidak pernah mengikuti BTS, jadi Pak Jul tidak bisa membahasnya. Seperti itu. Oke, kita tambah ke ini aja ya. Langsung ke activity 21. Choose the correct answer. You can choose more than one option. Give a tick to the correct answer. What is the text about? The most popular band from South Korea. Benar. The boy band BTS. Ini juga benar. K-pop. Iya benar ya. Kan semuanya tentang K-pop. Teks 1 sebentar. Nah, teks 1 ini kan, oh enggak, bukan K-pop. Fokusnya adalah BTS. Nah, salah ya, ini bukan K-pop. Mestinya adalah the boy band is BTS. Jadi yang fokusnya adalah BTS. BTS itu adalah anggota K-pop. Jadi seperti ini. Jadi K-pop itu kan ada apa aja? BTS, kemudian Blackpink, terus apa lagi? Dan lain-lain ya. Nah, kalau yang di dalam teks itu kan yang dibahas hanya BTS. Seperti itu. Tabelnya itu hanya mengindikasikan mengenai idolnya. Idolnya itu adalah dari masing-masing anggota grup-grup musik ini. Jadi kalau kita mengatakan K-pop itu kan terlalu umum. Ya, padahal yang dibahaskan BTS. BTS kayak tower aja, BTS, tower BTS. What is the purpose of showing the rank? Jadi untuk menunjukkan adanya ranking itu tujuannya apa sih? Ya, tentunya adalah to display the position of all BTS member based on Google search. Jadi pemeringkatan, pencarian terhadap atau seterkenal apa sih orang itu bisa dilihat dari Google search, Google Engines. Jadi orang yang mencari misalkan Jungkook itu berapa orang sih? Nah, itu nanti kita bisa membuat pemeringkatan. Ternyata peringkat pertama adalah Jungkook. Benar ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, to present the names of all member of BTS in an easy way. Nah, ini juga benar. To show the weakest member of BTS based on the rank. Ini jelas bukan tujuan itu ya. Masa tujuannya hanya untuk mencari keburukan, kan nggak mungkin. And then text 2, what is the text about? Nah, teks itu tentang Mesut Ozil, a famous midfielder from Turkey. Nah, ini rancu ini. Mestinya from Jerman, ya. Dia berdarah Turki, iya. Kelahiran Turki, iya. Tapi dia sudah pindah warga negara menjadi Jerman. Seperti itu. Tapi entah ya, ndak tahu. Kemarin dulu kan pernah konflik juga ya dengan persatuan sepak bolanya Jerman itu, mengenai masalah apa itu, Palestina kalau nggak salah. Nah, itu entah dia masih sebagai kewarganegaraan Jerman atau enggak, itu Pak Jul kurang tahu. Jadi kalau famous midfielder from Turkey ini jelas salah. Dia itu membelanya adalah Jerman. Apalagi konteks yang dikatakan adalah midfielder. Ozil new manager Mikel Arteta. Ini juga tidak ya. Tidak benar ya. Mesut Ozil, a footballer from Middle East region. Dari daerah Timur Tengah, dari Turki. Benar. Kalau dari daerah Timur Tengah, dari Turki, ini juga benar. Lahirnya di sana, walaupun kemudian ganti kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman. And then the next, what is the aim of writing the text to describe Mesut Ozil? Itu jelas benar. To tell specific achievement of Mesut Ozil, ini juga benar. To make Ozil known by people around the world, tidak mungkin dia dengan teks tersebut tidak bakalan menjadi tambah terkenal. Dia itu udah terkenal saat 2014. Terutama saat Jerman mendapatkan Piala Dunia.
Oke, give number on the left side according to the information in text 2 paragraph. Nah, ini kita sebatas untuk mengurutkan paragrafnya, ya. Dari tingkat ini bisa dikatakan sebagai kalimat utamanya, ya. Nah, ini paragraf pertama, ya. Paragraf pertama, dia berkunjung ke Indonesia. Kemudian paragraf kedua itu sebagai sepak bola dari Turki, ya kan? Kemudian yang ketiga join with Real Madrid, berarti kan meninggalkan Jerman untuk join ke Real Madrid. Nah, coba diurutkan. A short visit of Mesut Ozil to Indonesia, ini pertama, ya. 1. Kemudian yang kedua adalah Mesut Ozil playing for Turkey and German, benar. Kemudian 3, leaving German to play in Real Madrid. Benar ya, 3. Kemudian habis dari Real Madrid ke Arsenal, 4. Kemudian habis 4, mestinya 5 ya. Moving to, sebentar. Problem with his manager, the soft sides of Mesut Ozil karakter. Coba. Jadi terakhir adalah ke Arsenal, ya. Oh, berarti konflik sama Mikel Arteta ya ini ya. Ini Mikel Arteta. Berarti kan setelah dari Arsenal kemudian konflik dengan manajer. Kemudian ya, the soft side. Nah, berarti habis 4, ini 5 ya. Kemudian yang terakhir adalah 6. Nah, tadi kembali lagi Ozil new manager Mikel Arteta. Ada beberapa manajer ya di sini. Manajernya adalah with manager Unai Emery. Nah, ada beberapa manajer yang disebutkan di sini. Unai Emery dan juga Mikel Arteta. Jadi benar ya, tadi saya menjawab kalau Ozil new manager Mikel Arteta itu juga salah. Okay, let's continue to activity 23. What is some special information needed to describe your favorite people? See the example. Nah, ini semuanya kalau BTS popularity itu saya serahkan ke kalian, ya. Seperti itu. Kalau found in the text too, kalau Mesut Ozil, nah kebetulan Mesut Ozil itu kan termasuknya pemain Jerman, jadi sedikit Pak Jul juga bisa mengerti ya. Jadi Pak Jul akan mengerjakan yang untuk yang yang untuk khusus Mesut Ozil aja ya. Jadi informasi spesial yang kita temukan di dalam teks, yang pertama di Mesut Ozil ini ya. Achievement of Ozil,
kemudian favorite food, favorite food of Mesut Ozil. Ya, yang tadi ya, yang dikatakan pernah ke Indonesia terus makan gado-gado di post di Instagram ya. Kemudian soft side, tadi dikatakan soft side of Mesut Ozil karakter. Kemudian apa, perpindahan Mesut Ozil dari Schalke, Real Madrid, Arsenal. Nah, itu bisa dikatakan Mesut Ozil journey. Journey in football. Nah, kemudian personality-nya, personality of Mesut Ozil. Nah, saya rasa cukup ini. Lainnya silahkan kalian bisa kalian isi sendiri, yang khususnya untuk yang BTS popularity. And then on activity 24, can you mention specific things needed to describe the following? Write your answer in the box provided. People around famous people. Manager, makeup artist, supporters, songwriter, the name. Nah, ini silakan kalian itu lebih pintar dari Pak Jul. Pak Jul itu tidak pernah mengikuti entertainment ya, jadi misalnya penyanyi, artis itu udah Pak Jul itu terlalu buta ya, tidak tahu lah, tidak pernah mengikuti hal-hal yang seperti itu. Jadi I think it's just wasting my time. Jadi terlalu membuang waktu kalau hanya mengikuti mereka. Bagi saya, kalau saya ya lebih suka ya membaca seperti itu. Dan sekiranya Pak Jul di desa membantu orang-orang desa bagaimana menggerakkan ekonomi desa agar lebih maju. Jadi bukan berarti tidak suka, tapi kalau saya mengikuti itu pasti akan menghabiskan waktu saya. Jadi beda dengan kalian. Kalian itu sebenarnya kalau nonton ya sah-sah saja, tapi kalian tetap harus semestinya mengingat waktu bahwa kewajiban kalian adalah belajar. Kayak gitu ya, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.